Selamat siang, perkenalkan kami dari PIR 9. Perkenalkan saya Joy dengan NIM 7. Dan saya Daniel Situmorang dengan NIM 28. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Dan mana ini adalah kuis dengan kasus pada situasi tertentu, suatu asrama perlu untuk dikosongkan. Misal, untuk keperluan renovasi, persiapan fasilitas karantina, dan sebagainya. Mahasiswa penghuni asrama tersebut kemudian akan direlokasi ulang ke asrama lainnya. Untuk keperluan ini, kembangkan sebuah fitur yang memampukan student loan untuk mengosongkan suatu asrama. Untuk saat ini, mahasiswa yang menghuni asrama tersebut akan diset unsign sampai yang nantinya direlokasi kembali. Berikut adalah format perintah yang digunakan. Dan perintah di atas tidak memberikan keluaran apapun ke studio. Nah, berikut adalah contoh inputan yang akan diberikan nantinya, dan berikut adalah contoh output yang akan dikeluarkan pada program yang kita buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nah, dapat kita lihat di sini. Di sini ada beberapa file libs yang tersedia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dormc. Dormc ini merupakan file implementasi yang berisi definisi dua fungsi. Nah, di sini dua fungsinya dapat kita lihat ada dorm print all sama dorm empty. Nah, jadi kalau misalnya dorm print all itu apa sih? Jadi fungsi dari dorm print all ini digunakan untuk mencetak detail dari semua si asrama yang disimpan dalam array dorm. Lalu si dorm print all ini dia menerima parameter berupa struct dorm, terus ada underscore dorm, terus dorm, terus ada short d. Nah, short d ini apa? Short d ini adalah jumlah dari asramanya, namun kami persingkat jadi d. Lalu di sini ada dorm.h. Nah, dorm.h itu apa? Dorm.h ini juga berisi deklarasi dari si struktur dorm. Cuman ini fungsinya untuk menyimpan apa apa namanya yang terkait dengan data-data asrama juga. Nah, di sini ada deklarasi-deklarasi berupa name, terus ada capacity, terus ada gender dan resident names. Nah, di sini juga ada struct. Di sini struct dorm underscore t, terus ada create dorm. Nah, create dorm ini apa? Create dorm ini merupakan fungsi yang belum didefinisikan di dalam si file headernya. Jadi fungsi ini bertujuan untuk membuat apa namanya ataupun menginisialisasi struktur dorm underscore t tersebut. Lalu ada dorm print all detail seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, tadi saya belum jelaskan dorm empty. Jadi dorm empty ini merupakan fungsi untuk mengosongkan semua apa itu data-data asrama. Jadi fungsi ini menerima struct juga, yaitu struct dorm underscore t. Jadi jumlah asrama dan nama asrama yang ingin dikosongkan itu di fungsi void dorm empty. Lanjut, gender.c. Gender.c ini hanya untuk menentukan bahwa dia gendernya female atau male, seperti itu. Lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya gender data. Di sini hanya terdapat beberapa deklarasi yaitu tentang enum gender yang terdiri dari gender male dan gender female. Nah, pada student.c kami membuat dua buah function, yang mana function pertama gunanya untuk void student print hal detail yang mana untuk melampirkan atau mengeluarkan output pada program yang kita buat. Di sini juga ada terdapat void assign student yang mana untuk sebuah deklarasi untuk student ID dorm. Nah, pada student.a di sini terdapat beberapa struct, yaitu struct student yang mana terdiri dari ID, nama, tahun, gender, dan start from. Nah, pada line 16 juga terdapat sebuah struct student create student seperti yang dijelaskan oleh saya. Nah, pada line 19 terdapat sebuah void student print all detail. Ini hanya deklarasi karena kan kita membuat pada student.c terdapat sebuah function dan kita harus mendeklarasikannya di student.h, begitu juga dengan void assign student. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nah, kita lanjut ke code-nya. Jadi dapat kita lihat di line 1 sampai 5 itu file header biasa. Nah, ini karena kan kita ada di sini stdio.h, terus ada string.h, terus ada stdlib.h. Jadi fungsinya ini kan memang untuk input output, terus ada juga manipulasi string, baru di sini juga kami ada menggunakan malloc, makanya menggunakan stdlib. Terus
integer main pada line ke-7 itu merupakan kayak pintu awal masuk program ini. Jadi ada integer main itu. Lalu pada line 8 sampai 16 8 sampai 15 itu ada deklarasi biasa. Jadi ada char comment dengan array batasnya 100, maksudnya adalah ini untuk nanti menyimpan masukan dari perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi dengan batasnya itu 100. Lanjut ada short loop sama dengan null, itu variabel untuk mengontrol loop. Lalu ada struct. Nah, struct student underscore t, terus ada std. std inilah yang nanti menyimpannya. Lalu ada malloc di situ, itu maksudnya alokasi memori untuk array dari struktur mahasiswa itu, dari struktur si student. Nah, dengan kapasitas awalnya itu 100. Sama dengan si dorm, cuman dia bedanya adalah yang asrama, bukan yang mahasiswanya lagi. Lalu ada short s sama dengan 0. Nah, ini maksud kami itu s. S itu adalah jumlah dari si mahasiswanya atau jumlah dari si studentnya. Tapi kami persingkat jadi S dan dimulai dari 0 karena kan jumlah mahasiswa saat ini seperti itu. Terus ada short D. Nah, short D itu juga adalah jumlah dari si asramanya. Lalu ini short IDS sama short IDD itu maksudnya hanyalah kayak variabel untuk menyimpan ID mahasiswa dan si ID asramanya. Jadi selanjutnya ada di bagian code 16 sampai 35 saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, jadi code ini adalah bagian dari loop yang bertujuan untuk membaca input perintah dari pengguna sampai nantinya menemukan karakter new line di situ. Makanya ada di situ ditulis new line. Nah, jadi setiap karakter input akan dibaca satu persatu dengan menggunakan si getchar yang ada di pada line 22. Lanjut, saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini ada while 1 sama dengan 1. Nah, ini maksudnya adalah loopingan tak terbatas, yang berarti loopingan ini akan terus dia berjalan selama kondisi di dalamnya itu benar. Nah, jadi selama kondisi di dalamnya itu benar, loopingannya itu tidak akan berhenti dan terus berjalan. Jadi karena satu selalu sama dengan 1 gitu. Makanya kondisi ini selalu benar. Nah, terus-terusan seperti itu sampai nanti ada instruksi break. Nah, lanjut char i sama dengan get char. Nah, seperti yang tadi saya singgung get char. Nah, get char ini digunakan untuk membaca satu karakter dari input standar gitu. Jadi karakter yang dibaca ini akan disimpan di variabel si itu. Lalu ada if i sama dengan new line, terus ada break. Jadi jika karakter yang dibaca nantinya itu adalah new line, nah nanti otomatis kan kalau misalnya new line berarti pengguna mengenter. Nah, maka loopingan ini akan dihentikan dengan menggunakan instruksi si break itu. Lalu ada if i sama dengan r, terus ada continue. Terus di bagian ini tuh r ini maksudnya jika karakter yang dibaca adalah carriage return. Nah, jadi loopingan akan terus berlanjut gitu. Makanya di sini ada continue. Terus ini akan berlanjut ke sampai yang line 33. Nah, line 33 itu ada comment, terus K sama dengan I. Jadi ini maksudnya karakter yang dibaca akan disimpan ke dalam array si comment pada indeks yang K itu. Lalu ada comment plus K sama dengan 0. Jadi ini maksudnya karakter null yang nantinya akan ditambahkan setelah karakter baru disimpan. Jadi ini diperlukan untuk menandai akhir string dari comment itu. Nah, jadi tujuan-tujuan code yang dari tadi saya jelaskan itu adalah untuk membaca perintah yang dimasukkan oleh pengguna secara bertahap, terus nantinya sampai ditemukanlah si new line itu. Makanya itulah tujuan dari menandakan inputan sudah lengkap dan loop akan berhenti untuk memproses perintah-perintah tersebut. Lanjut ada line 37. Nah, ada char pointer token sama dengan strtok, terus comment, ada tanda pagar. Nah, ini maksudnya apa? Fungsi strtok kan seperti yang kita tahu digunakan untuk membaca si string comment-nya ini. Jadi digunakan untuk memisahkannya dengan menggunakan tanda tanda pagar itu. Nah, terus ada if strcmp tokens, student add sama dengan 0. Jadi ini merupakan kondisi yang memeriksa apakah perintah yang dimasukkan adalah student add. Nah, jika iya, maka nanti masuk ke dalam eksekusi si if itu.
terus ada token sama dengan str terus ada tanda pagar itu. Ini digunakan juga untuk mendapatkan token selanjutnya setelah perintah si student add. Karena perintah student add ini diikuti dengan informasi tentang siswa kan. Jadi token selanjutnya akan berisi si ID siswa seperti itu. Terus nanti ada nama, terus ada year seperti itu. Nah, lanjut ke if strcmp male sama dengan 0, gender sama dengan gender male. Nah, ini maksudnya untuk menentukan gendernya itu female ataupun male gitu. Jadi jikalau dia male, maka gender siswa tersebut atau student tersebut di-set ke gender male gitu. Terus kalau misalnya dia female, maka akan di-set ke gender female. Lanjut ke line 59. Nah, pada line ke 59 ini ada std s dengan indeks yang ke x, s, terus dot gender sama dengan gender. Nah, terus ada std dengan indeks s, dorm sama dengan null. Ini maksudnya setelah semua informasinya ditambahkan, informasi student itu ditambahkan, maka nanti pointer si dorm ini diatur menjadi null karena siswanya itu belum studentnya itu belum di assign. Terus ada S++ ini menunjukkan pertambahan siswa dalam array si STD-nya ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Nah, selanjutnya pada line 64 ada conditional if di mana strcmp token don't add. Yang mana untuk memeriksa apakah inputan diberikan dalam. Nah, pada line 66 ada short gender. Ini untuk deklarasi biasa. Nah, pada line 67 terdapat token str.null tanda pagar. Yang mana gunanya nulisnya adalah untuk memanggil token berikutnya. Di mana token dari berikutnya adalah nama, baru buat lagi token str.null itu untuk memanggil capacity. Nah, di sini terdapat DOM dengan size D, capacity sama dengan atoi atau token. Di mana kami menggunakan atoi di sini karena kan capacity adalah tidak string, yaitu hanya sebuah enum. Nah, pada line 71 sama juga token sama dengan str.null tanda pagar. Yang mana untuk memanggil token berikutnya dengan batasi tanda pagar. Nah, pada line 72 terdapat sebuah conditional if yang mana perbandingan antara male dan female. Di mana ketika tokennya male sama dengan male, maka gendernya sama dengan gender male. Dan ketika tokennya sama dengan female, maka gendernya sama dengan gender female. Nah, pada line 82 terdapat DOM dengan size D dot gender sama dengan gender. Nah, pada line 83 terdapat DOM dengan size D sama dot residence num sama dengan 0. Di mana ini untuk memberikan nilai pada residensinya sama dengan 0. Nah, di sini terdapat D++ yang dimana ini untuk pertambahan dari jumlah serama, tambahan jumlah data serama. Nah, pada line 88 juga terdapat conditional if, yang dimana terbanding, yang dimana if strcmp token student print all detail, yang mana untuk memeriksa apakah input yang diberikan adalah student print all detail. Ya. Nah, ketika inputan diberikan student print all detail, maka akan langsung ke student print all detail. Yang mana ini adalah sebuah function yang telah kita buat tadi pada student dosen, yang mana untuk menampilkan dari tentang data si mahasiswanya. Nah, di line 93 juga terdapat conditional if, yang mana ketika token sebenarnya DOM print all detail, maka akan langsung ke DOM print all detail, yang mana ini sama. Ini adalah sebuah fungsi yang menampilkan tentang data-data asrama. Nah, pada line 98 terdapat strcmp token assign student sama dengan 0. Nah, pada line 100 terdapat char id str.null, yang mana untuk memanggil token berikutnya. Nah, pada line 101 char id room str.null. Nah, pada line 102 kami membuat sini loopingan for, yang mana sort i sama dengan 0 i kurang dari s, yang mana itu gunanya untuk menampilkan tentang data-data asrama tentang ID si student. Nah, pada line 110 ini terdapat loopingan for, yang mana ini gunanya untuk menampilkan tentang keperluan untuk asramanya. Di mana for loopingan for sort i sama dengan 0 i kurang dari d i plus. Nah, di sini pada line 119 terdapat assign student std id student dan dom id dom id, id dom.
Nah, pada line 122 ini terdapat sebuah conditional if di mana ini ketika tokennya sama dengan DOM MPT, maka akan dibuat sini DOM MPT. Ini adalah sebuah function yang dimana telah kita buat tadi pada DOM.c. Nah, pada line 128 ini juga terdapat conditional if di mana memeriksa apakah input yang kita berikan triple dash, dan ketika input yang kita berikan adalah triple dash, maka akan kembali ke loop pertama, yaitu break tadinya yang telah kita buat di atas. Nah, pada line 134 terdapat sebuah return null di mana ini untuk mengembalikan nilai atau untuk memperjelas bahwa program ini sudah siap untuk dijalankan. Nah, kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. q02_01.exe .exe. Udah. Berikut inputan yang akan diberikan. Nah, jadi ini adalah outputnya yang dihasilkan dari code kami. Dia tidak terurut dan juga ada beberapa yang salah, yaitu kita dapat lihat di sini yang terakhir kan Mamre harusnya dia 3, tapi di sini dibuat jadi 5. Terus unassigned dan unassigned dan nama-namanya itu masih ada yang tidak terurut gitu. Masih ada yang terprint yang paling belakang Antioquia. Jadi itu adalah kendala kami dalam menyelesaikan kuis ini. Dan sekian dari presentasi kami. Jikalau kami ada kesalahan kata maupun penjelasan, kami meminta maaf dan terima kasih.